Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara malam hari ini? Saya berdoa biarlah engkau dan setiap keluargamu tetap berkemenangan, tetap diberkati Tuhan. Dan malam hari ini saya sangat mendorong saudara, mari jemput setiap keluargamu, setiap kawan-kawanmu. Kita akan menikmati makanan rohani malam hari ini sebelum kita akan pergi tidur. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kecerahan yang kau berikan buat kami. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu sepanjang hari ini. Kami tahu ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami yang lemah dikuatkan, dan setiap kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, nama-Mu yang ajaib itu, nama-Mu berkuasa mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap mereka yang sudah mengikuti bahkan live bersama dengan kami dalam mutiara malam hari ini. Dan biar malam hari ini kami benar-benar terima mutiara-mutiara yang akan membangun roh kami, membawa kami bahkan Tuhan siap berjumpa dengan Engkau di awan-awan. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, yang ada di manapun kau berada, malam hari ini sekali lagi saya sangat rindu. Mari duduk bersama dengan keluargamu seboleh mungkin ya. Baik itu bapak, ibu ya, mari duduk dengan anak-anakmu. Kita akan dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan jika engkau diberkati, jangan lupa komen ya. Engkau boleh berkata amin, haleluya. Dan sama-sama kita akan menguatkan dan mendorong satu dengan yang lain. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan satu tajuk atau judul firman Tuhan malam hari ini, yaitu sebuah seruan. Seruan apa itu? Yaitu sebuah seruan yang sangat-sangat penting. Bangun bahteramu. Amin saudara. Seruan ini saya mau panggil, yaitu dengan satu panggilan, bangun bahteramu. Katakan amin. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang banyak hal kita tidak pahami. Sebentar akan bisa berubah, baik waktu, baik kondisi, baik lingkungan, baik ekonomi. Ada banyak perubahan. Namun, saya mau berkata, firman Tuhan tetap tidak bisa berubah. Mari kita buka Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 hingga 39. Saya akan baca buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang terkasih, saya mau berkata, ini adalah sebuah peringatan yang sangat jelas untuk kita. Mari pelajari bersama. Orang bijak akan hidup oleh karena mendengar nasihat. Dan firman Tuhan sudah menasehati kita semua dalam Injil Matius 24 tadi, berkata dengan jelas kehidupan dalam menyambut kedatangan Tuhan hampir sama dengan kondisi kehidupan di zaman Nuh. Saudara perhatikan ya, ketika Anda dan saya melihat ada banyak hal kejadian di dalam yang namanya dunia hari-hari ini, itu sudah menggambarkan hampir-hampir Alkitab ini. Saya mau berkata, memang benar ya, bukan hampir tapi memang benar. Hampir-hampir semua janji Tuhan, pernyataan di Alkitab hampir digenapi. Oleh karena itu saya mendorong setiap kita, mari kita belajar dari hidup seorang yang bernama Nuh. Ya saudara, Anda mau malam ini? Ya, sebab apa? Karena dia dalam firman Tuhan, hanya dia bersama keluarganya lah yang bisa diselamatkan oleh karena
dia mendapat panggilan seruan Tuhan secara khusus. Mereka diselamatkan dari air bah, yang hari itu tidak banyak orang tahu mengenai kejadian ini. Kejadian itu seperti sekeli mata, saudara, mengejutkan. Tetapi ingat, Nuh dan keluarganya mereka sudah sedia. Saya berdoa agar Anda dan juga semua anggota keluargamu, mari saudara, Anda yang mau selamat, Anda yang mau kita bersama-sama diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus, mari kita belajar kunci apa yang membuat Nuh bisa diselamatkan, bahkan Nuh dan seisi keluarganya, ya. Oleh karena itu malam yang ini saya mendorong setiap kita akan terima, kita akan makan yang namanya makanan rohani ini. Kita ambil kunci-kunci rohani kehidupan Nuh, ya. Sebelumnya saya mendorong setiap kita, bahkan saya akan membawa untuk kita belajar sedikit latar belakang dari kehidupan Nuh, ya. Nuh hidup dalam dunia yang jahat hari itu. Nuh membesar dalam persekitaran yang buruk. Sejak zaman moyangnya Henokh, saudara tahu Henokh, seorang yang diangkat Tuhan hidup-hidup karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dunia hari itu syarat dengan kejahatan. Meskipun begitu Henokh tetap taat, ya. Tetapi ingat bahwa dia pun telah menubuatkan bahwa Tuhan akan menghukum semua pendosa di bumi. Dalam Yudas 14 hingga 15 berkata seperti ini. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, saudara, saya mau berkata bahwa hari itu ketika ada banyak orang-orang tidak mengenal kebenaran, mereka bahkan hidup di dalam kedagingan, mereka tidak berjaga-jaga, ya, tanpa mereka sadari, ternyata saudara, apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan air bah, Tuhan membersihkan semua kejahatan, tapi Tuhan menyelamatkan orang yang hidup benar. Nah, saudara, pada saat itu kejahatan yang semakin tinggi, kejahatan yang semakin menular itu sampai kepada zaman Nuh. Dan hari itu saudara, kejadian itu menjadikan apa? Tuhan sangat sedih, sehingga Tuhan membersihkan bumi. Kita akan lihat Kejadian 6 ayat 11 berkata, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Haleluya. Dewasa ini kita menghadapi ada banyak jabaran. Khususnya, ya, saya mau berkata untuk Anda para ibu bapak, ya, saya percaya bahwa jabaran yang kita hadapi itu sangat serius. Kita hidup dalam sebuah masa di mana kita menghadapi dunia, banyak sekali dunia menawarkan mengenai keganasan, bahkan roh pemberontakan turun temurun, baik kepada orang-orang muda sampai kepada anak-anak kecil, ya. Bahkan yang saya mau katakan, fenomena ini sering terjadi, yaitu apa? Anak-anak masih remaja, tapi mereka itu sudah bisa jadi gangster, ya. Mereka begitu sangat kejam, mereka begitu sangat ganas, bahkan mereka bisa melakukan perkara yang kita tidak pikirkan, anak-anak remaja pikirkan. Tapi kita bisa melihat hari-hari ini itu sudah biasa. Bahkan khususnya di TV, di internet, ya, keganasan, bahkan hawa nafsu. Saudara perhatikan, kawin cerai, ya, sekejap baru kawin bisa dengan mudah cerai. Dan mereka tidak ada rasa bersalah, mereka berkata saya tidak cocok, cerai saja. Dunia hari-hari ini begitu sangat teruk, ya saudara. Bahkan orang dengan mudah melakukan seks bebas, bagi mereka itu biasa. Saudara perhatikan, itulah titik di mana saya mau berkata hari-hari ini kita harus semakin waspada. Amin, saudara. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, saya sangat-sangat rindu Anda dan saya, kita, jika Anda sudah orang tua atau Anda pemuda pun, Anda perlu dengar kunci apa yang menjadikan Nuh itu bisa berkenan
di hadapan Tuhan, ya. Khususnya saudara, saya mau berkata hari itu dalam anugerah Tuhan, Nuh mendengar panggilan Tuhan, ya. Keganasan di tengah ada banyaknya kehidupan pesta pora, kedagingan duniawi, tapi Nuh mendengar panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan kepada Nuh itu spesial. Untuk apa? Membangun bahtera. Nah, malam hari ini saya mau bertanya buat setiap saudara, ya, jika ada di antara Anda di tempat khususnya yang join live kita, Anda itu adalah Bapak, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Mari dengarkan kunci Nuh sampai habis. Kita akan melihat dalam kitab Kejadian pasal ke-6 ayat 11 sampai 18, ya. Khususnya sekali lagi mari kita sama-sama perhatikan ayat ini. Kejadian 6 ayat 11 hingga 18 berkata, "Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu of gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu, 300 panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tinggi dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Wah, saudara bayangkan. Ayat 18 berkata, tetapi, nah dengar ini, dengar kaum bapak. Amin, haleluya. Jika Anda tidak ada suami atau tidak ada bapak, ya, bapak-bapak, mungkin kau sudah, saya tidak tahu apa alasannya, tetapi Anda kaum ibu, Anda istri juga, Anda bisa ambil peran bapak. Dengar ini, tetapi dengan engkau, dikatakan, dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan saudara perhatikan, ayat yang ke-18 ini adalah ayat yang spesial. Allah jelas berkata bahwa bumi akan ku bersihkan, bumi akan kupenuhi dengan air bah, bumi akan menghabisi ada banyak yang tidak benar. Tetapi dengan engkau, dengan bapak, dimanapun kau berada, dengan hai para suami, ya, engkau dengar panggilan seperti hari itu Nuh mendengar panggilan Tuhan. Bahkan engkau istri, ya, engkau tidak ada lagi suami, saya mau berkata dengan engkau. Bahkan hai muda-mudi, engkau yang sudah diselamatkan, mungkin keluargamu belum diselamatkan, dengar panggilan ini. Tetapi dengan engkau, dikatakan aku Tuhan akan mengadakan perjanjianku. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, dan engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, bersama dengan ahli keluargamu. Wow, haleluya, amin saudara. Engkau harus dengar ini. Dan saya berdoa saat firman ini disampaikan, mari peka, ya, mari bangunkan rohmu. Katakan, Roh Kudus, apakah itu untuk aku? Dan saya mau berkata, memang itu untuk engkau. Amin. Nuh mendapat tugasan yang sangat menjabar hari itu, atau sangat menantang. Dia harus membina sebuah bahtera yang besar. Tetapi saya mau berkata, saya mau bertanya juga, adakah Nuh melarikan diri? Wow, ini yang ajaib. Mereka mendengar, atau hari itu Nuh yang dia dengar panggilan itu. Bahkan dikatakan engkau bukan hanya membuat atau membina bahtera yang besar, tetapi engkau membina bahtera itu di atas gunung. Dan itu sangat menjabar, sangat menantang. Haleluya, saudara, sangat menantang. Tetapi Nuh tidak lari, saudara, ya. Nuh tidak bersungut-sungut. Tetapi ayat 22 ini saya suka. Alkitab berkata, lalu Nuh
Ya, dengan cepat dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Keluarga Kristen hari ini, mari kita mencontohi dan meneladani hidup Nuh. Amin, saudara. Sebab Nuh adalah orang yang sangat-sangat belajar, khususnya spesial. Dia belajar apa? Taat. Yang disebutkan secara khusus dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan pada hari-hari terakhir, ya. Pada hari-hari terakhir ada banyak sikap kehidupan orang itu semakin kepada egonya, kepada hawa nafsu, kepada nafsu kedagingannya. Yesus berkata bahwa setiap orang atau sikap orang pada zaman ini serupa dengan sikap orang pada zaman Nuh. Mereka tidak pedulikan bahkan yang namanya pesan kerajaan sorga atau kerajaan Tuhan. Bahkan ada yang menentangnya. Betul kan saudara ya? Nah, tetapi bahagian ini saya mau berkata, jangan kita masukkan di hati. Mari kita belajar teladani hidupmu. Sekarang kita masuk. Kalau engkau bisa mencatat, catat ya. Jadikan ini rema. Apa kuncinya Nuh? Sehingga Nuh bisa kuat dan mampu untuk bertahan di tengah dunia, di tengah lingkungan situasinya yang begitu teruk. Saya mau berkata bahkan menurut tafsiran ya, ada beberapa waktu yang Nuh pakai untuk membangun khususnya Bahtera itu sekitar kurang lebih 120 tahun. Nah, saudara, saya mau berkata bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan Nuh hari itu, ya. Tetapi itu tidak yang ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Ya, kita masuk kunci pertama, bagaimana Nuh bisa bertahan. Alkitab jelas berkata, Nuh orang yang bergaul dengan Allah. Dalam ayat yang ke-9b, Kejadian 6 ayat 9b berkata, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata kuncinya adalah hari-hari bagaimana kita membangun Bahtera. Pastor, bagaimana membangun Bahtera? Saya tidak berbicara Bahtera secara jasmani, tetapi Bahtera secara rohani. Adakah mesbah di dalam keluargamu? Ya, bagaimana engkau para pemimpin, engkau para bapak atau para suami, saya mau mendorong hari-hari ini, mari bergaul akrab dengan Tuhan. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Di tengah ketekanan keadaan Nuh seperti itu, Nuh orang yang hidup bergaul dengan Allah. Ya, itu kuncinya. Pemazmur menulis ya, dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Amin. Dalam beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan betapa nikmatnya orang hidup takut akan Tuhan. Saudara, kalau engkau hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan atau memberitahukan perjanjiannya. Mungkin ada peristiwa, ada beberapa perkara akan terjadi, Tuhan beritahu kepada engkau dulu. Ada amin, saudara. Juga dikatakan ya, Imamat 10 ayat 3, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Wow, luar biasa. Saudara, saya mau menjabar, saya mau menantang buat Anda. Apakah engkau mau hidup bergaul akrab dengan Tuhan? Bergaul karib dengan Tuhan? Saya mendorong engkau bisa menjawab yes ya. Mari semua kaum bapak hari-hari ini saya mau berkata, mari bangun Bahtera dalam keluargamu. Teladani hidup Nuh ya, untuk Anda boleh membawa semua ahli keluargamu, baik istrimu, baik anak-anakmu, untuk datang membangun satu Bahtera ya, khususnya kita masih masa lockdown. Saudara, mari perhatikan, ini masa persiapan. Ya, bangun penyembahanmu, bangun doamu. Sampai bila, Pastor? Sampai pada waktu yang Tuhan izinkan dan tetapkan ya. Saya memberikan ciri-ciri. Apa ciri orang yang bergaul akrab dengan Tuhan? Apa ciri-ciri orang yang bergaul akrab atau karib dengan Tuhan? Yang pertama, orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan, ia adalah selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Apapun hal kecil, dia suka melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Selalu dan selalu. Dia selalu sadar bahwa ada Tuhan. Mereka bahkan orang-orang yang selalu sadar tanpa Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dalam keluarga, mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keluarga saudara, mari libatkan Tuhan dalam
dalam hidupmu, dalam pendidikan anak-anakmu, ya, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam masa depan keluargamu, anak-anakmu. Mari belajar libatkan Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita pakai kekuatan kita sendiri karena kita tidak mampu, ya. Dan yang kedua, orang yang bergaul karib dengan Tuhan cirinya adalah orang itu pasti suka menjaga tingkah lakunya. Katakan amin. Yes. Kalau Anda itu dekat dengan Tuhan, Anda pasti akan menjaga tingkah lakumu. Wahyu 3 ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara perhatikan, orang yang hari-hari ini suka bergaul akrab dengan Tuhan, orang itu punya ciri dia suka menantikan Tuhan. Dia suka melakukan firman, dan saat dia melakukan firman pasti dia menjaga tingkah lakunya supaya hidupnya berkenan, supaya keluarganya berkenan. Ada amin? Katakan yes. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu saya mau berkata, saudara, mari kita belajar. Hari itu sekalipun kehidupan dunia di zaman Nuh itu begitu sangat buruk, tetapi Nuh tidak serupa dengan mereka. Makanya dalam Roma berkata, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Ada amin? Tetapi baharuilah budimu. Amin. Katakan yes. Tiap hari kita harus membaharui hidup kita, membaharui budi. Apa itu budi? Pikiran kita harus dibaharui. Cara kita berpikir, cara kita memahami, cara kita mengerti. Minta Roh Kudus untuk memulihkan dan membaharui kita. Ya, hari-hari itu sekali lagi, bahkan di saat saudara atau kawan-kawan, jirannya, tetangga, teman-teman dari Nuh, dan mereka banyak melakukan dosa, tapi sekali lagi Nuh berani tampil desa. Amin, saudara. Memang firman Tuhan berkata orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, ya, itu real. Dunia hari-hari terakhir akan menunjukkan hal seperti itu. Tetapi kita, anak Tuhan, saya mau menyerukan ini, jaga hidupmu. Amin. Anda mau diluputkan oleh Tuhan, jaga hidupmu. Haleluya. Sekali lagi saya mau berkata, ya, Anda, para bapak, Anda sebagai suami, mari jadikan peranmu sebagai imam, sebagai nabi, ya, sebagai raja, sebagai kepala dalam keluarga. Anda berperan betul-betul dengan efektif. Sebab apa, saudara? Karena ketika Tuhan sudah memanggil engkau menjadi seorang suami atau bapak, itu adalah anugerah. Amin, saudara. Karena tidak semua orang bisa memiliki satu posisi seperti ini. Oleh karena itu peran ini jaga betul-betul, ya. Kecuali saya mau berkata untuk Anda sekali lagi yang mungkin hari ini Anda tidak memiliki suami, ya, oleh karena apapun sebabnya, saya mau berkata, Andalah imam di tengah keluargamu. 2 Petrus 3 ayat 11 hingga 12 berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh karena nyalanya. Saudara, dikatakan betapa kita hari-hari ini semakin dunia hancur, semakin dunia itu semakin negatif, kita harus hidup semakin suci dan saleh. Amin, saudara. Yes, jangan engkau malah sama dengan dunia. Apa perbedaannya ketika kita sama dengan dunia? Dunia tidak akan bisa lihat Kristus hidup di dalam dirimu, ya. 1 Tesalonika 2 ayat 12 berkata, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Anda mau tinggal dalam kerajaan Allah? Anda mau menikmati kemuliaannya? Saudara, mari hidup suci dan saleh. Ada amin. Yes, amin, saudara. Ya,
Kalau perlu engkau boleh berdiri ya, sambil berkata haleluya. Engkau yang duduk dengan istrimu boleh dorong suami dan katakan buat suamimu, suamiku engkau hebat. Ada amin. Firman ini untuk engkau hari ini. Amin. Yang kedua, Nuh bukan hanya dia bergaul akrab atau karib dengan Allah, tetapi Nuh hari itu juga bisa, perhatikan, bisa mendengar pesan dari Tuhan. Ini penting saudara. Hari-hari ini pesan Tuhan itu sangat intens ya. Anda boleh lihat baik dari WhatsApp, dari YouTube, dari banyak media sosial, bahkan dari hamba-hamba Tuhan, dari berbagai banyak hamba Tuhan yang mungkin engkau menyadarinya kenapa pesannya hampir-hampir sama. Saya mau berkata mulai sensitif. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu di balik semuanya itu. Saya mau mendorong setiap Anda ya, umat Tuhan, mari belajar seperti Nuh. Nuh bisa mendengar pesan dari Tuhan. Dan ketika kita mendengar pesan dari Tuhan, mari kita belajar bangkitkan imanmu ya. Bangun iman percayamu semakin kokoh. Yudas 1 ya ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Katakan amin. Yes, kalau mau dengar pesan dari Tuhan, minta Roh Kudus terjemahkan, minta Roh Kudus beri pengertian, minta Roh Kudus tuntun apa yang kau harus perbuat ya. Yang ketiga, ketika Nuh itu dengar pesan panggilan dari Tuhan, saudara, saya mau berkata seperti tadi, sekalipun pesan itu kadang-kadang sedikit, bukan sedikit, tetapi seringkali ya, pesan khusus dari Tuhan itu seringkali di luar pikiran kita. Tapi saya sangat diberkati sikap Nuh, yaitu apa? Taat. Maukah engkau hari-hari ini belajar taat? Ketika engkau dengar pesan dari Tuhan, beranikah engkau taat? Ya, malam ini saya share mengenai ketaatan itu berhubungan besar dengan kepercayaan. Nuh taat, dan bukan hanya taat tapi percaya. Amin saudara. Pada waktu Nuh mendengar apa yang Tuhan katakan, dia taat melakukannya. Bahtera adalah sesuatu yang mengapung ya, kita tahu itu. Hanya ada 2 kali di Alkitab yang berbicara mengenai bahtera sebetulnya, kalau seandainya saya tidak silap ya. Sebab apa? Gambaran mengapung itu seperti bahtera. Dan juga Musa, saudara masih ingat? Musa itu waktu dia baby atau masih bayi, Musa itu harus mengalami sebuah penganiayaan, tetapi ibunya menyelamatkan Musa sehingga Musa disembunyikan, yaitu dengan cara apa? Diletakkan di dalam satu keranjang dan dihanyutkan di air. Tanpa manusia pernah pikirkan, ternyata jalan ini yang membawa Musa menjadi pembawa keselamatan bagi orang Israel. Tuhan pakai Musa memimpin orang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saudara, saya mau berbicara, ini berbicara apa saudara? Bahtera berbicara mengenai sesuatu yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus, maka keselamatan kita itu terjamin. Saudara, berdoalah jika di antara Anda yang mendengar live streaming malam ini, Anda seorang istri tetapi engkau punya seorang suami yang belum diselamatkan. Berdoalah. Dan perkatakan, suamiku akan percaya Tuhan, suamiku akan kenal Tuhan, suamiku akan lari kepada Tuhan. Ada amin saudara? Sebab akan membawa impact kepada seluruh keluargamu. Yang keempat, apa yang kita belajar? Kunci hidup dari Nuh, dia bukan hanya taat, tetapi apa? Tuhan memberi waktu untuk membuat bahtera. Nah saudara, saya mau berkata, ini perkara yang sangat penting. Dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, dalam hidup ini kita bermain waktu.
kita bermain waktu. Jika Tuhan sudah memberi kesempatan kedua dalam hidupmu, saya mau berkata malam ini dalam kasih Kristus, jangan pernah sia-siakan. Ada amin saudara? Sebab akan ada waktunya, ya, akan ada waktunya di mana tanpa engkau sadari, maka kesempatan itu bila-bila masa akan bisa expired, ya, akan bisa berhenti. Amin saudara. Oleh karena itu sekali lagi saya mau kembali membahas mengenai ketaatan. Kenapa kita harus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan, itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Dengan cara apa? Taat. Ketaatan itu adalah harga mutlak. Jika seseorang ingin mengalami penggenapan Tuhan, ketaatan itu bukan hanya saya mau mendorong, jangan Anda berpikir hanya larangan. Tidak boleh buat ini, tidak boleh buat itu. Tidak, saudara. Tetapi ketaatan itu merupakan seluruh gaya hidup kita yang kita ekspresikan sebagai kita orang yang percaya. Amin. Ketika ketaatan itu sudah menjadi gaya hidup seseorang, saya percaya, maka firman Tuhan yang saudara lakukan itu bukan beban. Anda melakukan firman Tuhan itu bukan beban. Sebab apa? Karena engkau sedang menyukakan hati Tuhan. Ada amin, ya. Malam hari ini mari kita ubah cara berpikir kita. Tuhan yang mengawali mendemonstrasikan secara khusus ketaatannya kepada Bapa. Dia mengekspresikan ketaatannya melalui gaya hidup. Karena ketika dia itu taat kepada, dia mengasihi Bapa, maka dia taat kepada Bapa. Bagaimana dengan saudara? Amin. Pernyataan Tuhan itu ajaib. Dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Anda mau belajar berkata seperti ini? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Makanan kita bukan hanya sesuatu perkara yang menyenangkan daging saja, tetapi makanan kita harus kita belajar berkata untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan memberikan perintah. Dengar ini, Tuhan memberikan perintah di dalam hidup kita bukan untuk bertujuan memberi beban, saudara, namun sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri. Sebab apa? Karena Ia menuntun kita kepada jalan yang benar, supaya rencana Tuhan nyata dalam hidup kita, supaya Tuhan bisa menggenapi janji-janjinya dalam hidupmu. Amin. Mazmur 25 ayat 10 berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Jadi kasih setia Tuhan itu akan mengiringi engkau ketika engkau berpegang kepada perjanjian dan peringatannya. Haleluya. Sekarang kita akan lihat sekali lagi, ya, mengapa yang namanya harus atau kita harus taat menjalani perintah Tuhan. Kenapa yang namanya ekspresi cinta kita itu harus dari ketaatan dengan melakukan perintahnya? Yang pertama, catat ini saudara, karena ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, karena ketaatan itu adalah bukti engkau mencintai Tuhan. Kalau engkau taat, itu sebetulnya bukti engkau cinta kepada Tuhan, ya. Khususnya dalam Yohanes 14, saya mau membaca buat kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ada amin. Haleluya. Mari belajar ubah pola pikir kita. Ketika engkau melakukan perintah Tuhan, itu bukan karena beban, sekali lagi, tapi karena engkau mencintai Bapamu. Amin. Saudara, terlebih dahulu saya tadi sudah gambarkan, yaitu melalui Yesus. Yesus sendiri yang sudah mentaati, bahkan taat sampai mati di kayu salib Alkitab. Sebab apa? Dia mengasihi Bapanya.
dia punya hubungan yang intim dengan Bapa. Dia punya hubungan yang erat dengan Bapa. Sama saudara, Anda bapak-bapak di tempat ini, engkau yang sudah ada anak. Ketika engkau punya anak, dan ketika anakmu, ketika engkau berbicara, dia taat. Engkau berkata, dia taat. Engkau menyuruh sesuatu, dia taat. Saya yakin engkau semakin mencintai anakmu itu. Benar saudara? Ya, tapi tidak bisa dipungkiri juga, jikalau kita punya beberapa anak dan ada beberapa anak kita, ketika engkau berkata, anak itu melawan. Engkau berkata, anak itu tidak mau taat. Engkau berkata, anak itu tidak mau ikut. Saya yakin saudara, bukan membezakan, tetapi tidak bisa dipungkiri, this is natural. Ini jadi sesuatu yang normal. Hatimu diam-diam lebih mengasihi anakmu yang lebih taat kepadamu. Saudara, saya mau berkata, saya yakinlah hati Bapa di sorga seperti itu. Bukan Tuhan tidak sayang kepada siapapun atau banyak orang, tetapi ketika ditemukanlah hidupmu dan saya lebih taat dari yang lain, saya mau berkata, cinta Tuhan itu ajaib dalam hidupmu. Ada amin saudara? Yes. Dan saya mau berkata, mari kita ubah pola pikir kita. Yang kedua, ketaatan kenapa begitu penting? Karena ketaatan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau bahkan mengucap syukur, engkau dipenuhi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka saya yakin ketaatanmu bukan sesuatu yang beban. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat 8 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan, perhatikan, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin saudara. Karena apa? Engkau dan saya itu punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Anda mau belajar malam hari ini, ya, mulai taat, ya, hidup takut akan Tuhan dan taat akan perintahnya. Yang ketiga, kenapa ketaatan itu begitu sangat penting? Karena ketaatan itu akan membawa kita semakin intim dengan Dia. Itu tidak bisa dipungkiri. Anda begitu taat, maka engkau begitu intim dengan Tuhan, ya. Ayat dalam Mazmur 145 ayat 17 dan 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik dibinasakan. Saudara perhatikan, Tuhan dekat dengan engkau. Orang yang suka berseru, ya, orang yang hidup dalam sebuah kesetiaan, ketaatan, Tuhan dekat dengan engkau. Yang namanya orang itu ketika dia mengasihi Tuhan, saya yakin pasti orang itu hidupnya taat, ya. Sebab apa saudara? Ketaatan itu ekspresi, ya, sebuah ekspresi dia bagaimana dia mencintai Tuhan. Nah, demikian Bapa kita di sorga. Saya mau merindukan setiap saudara mulai hari ini, mari belajar taat. Taat akan firman-Nya, taat akan perintahnya. Yang keempat, ketaatan itu juga akan membawa apa? Membuat kita atau membimbing kita dalam kekudusan. Ketaatan itu menguduskan dan mendewasakan kita. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika engkau itu mau hidup di dalam kekudusan Tuhan, firman itu ketika engkau mentaatinya akan menguduskan hidupmu. Bahkan engkau akan didewasakan. Amin saudara. Seandainya Anda memiliki anak yang sangat baby, saya percaya anak baby kebanyakan masih dipenuhi dengan ego dan aku. Tapi ketika anakmu sudah mulai bertumbuh, engkau mulai memberikan nilai-nilai kehidupan, engkau mulai mengajari bagaimana hidup lebih teratur, dan harapanmu saya yakin engkau rindu anakmu taat kepadamu. Sebab apa? Karena engkau mau melihat mereka dewasa. Engkau mau melihat mereka bisa independen suatu hari nanti. Sama dengan Tuhan. Ketika kita rindu atau Tuhan rindu untuk melihat kita bisa dewasa.
Tuhan akan melihat dari ketaatan. Dan seringkali saudara, perintah Tuhan itu terlalu banyak, kebanyakan itu mengandung sebuah unsur di mana Tuhan hanya rindu ketaatan kita, ya, dalam hal memberi, dalam hal berdoa, dalam hal mengasihi, dalam hal berbuat baik, dalam berbagai banyak hal. Mari kita belajar taat, ya, amin saudara. Dan saya mau berkata bahwa ketaatan, sekali lagi, kita tidak bisa lakukan sendiri, tapi kita perlu bimbingan Roh Kudus. Ada kalanya dalam beberapa panggilan atau pesan-pesan khusus yang sepertinya itu cukup berat, kita perlu kekuatan Tuhan. Saya yakin itu yang sekali lagi membuat kita terbangun, punya hubungan intim dengan Dia, ya. Oleh karena itu saya mau berdoa saudara, hari-hari ini kalau Tuhan masih memberi kesempatan, mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, ya. Mungkin kita tidak tahu bila Yesus datang, tetapi bahagian kita harus lakukan, ya, yaitu taat mulai hari ini sampai engkau ditemukan seperti 5 gadis yang bijaksana. Ketika sangkakala itu berbunyi, kita sudah siap. Ada amin? Kita tidak perlu bimbang lagi. Kita akan siap menyongsong Tuhan di awan-awan, ya. Saya tutup firman Tuhan malam hari ini dari kitab Yudas. Yudas 1 ayat, saya baca dari ayat 16 dulu. Firman Tuhan berkata, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, dengar ini saudara, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan betapa engkau perlu Roh Kudus dalam hidupmu. Ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan saya mau berkata, jadi dalam hidupmu. Biarlah pesan mutiara malam hari ini menjadikan engkau kuat di dalam Tuhan. Saya akan berdoa bagi engkau semua keluarga-keluarga, ataupun engkau yang masih muda-mudi, yang masih single. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman-Mu malam hari ini. Biar setiap kami sadar ya Tuhan, ada seruan Tuhan yang khusus yang kami harus lakukan. Untuk kami membangun bahtera kami Tuhan. Kami menyiapkan diri kami ya Bapa. Sedemikian rupa. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang hari ini mengikuti live dalam mutiara malam ini. Tuhan, siapapun mereka, baik itu suami istri, baik itu orang muda, oh Bapa, hamba berdoa, siapkan mereka, biar kami belajar melakukan kunci-kunci hidup Nuh di dalam hidup kami. Kalau Nuh bisa diselamatkan, kami yakin kalau kami juga hidup yang sesuai kunci-kunci ini yang kami sudah pelajari, kami dalam anugerah Tuhan, kami akan masuk dalam keselamatan. Kami diselamatkan dari hari-hari yang sangat-sangat menakutkan. Bapa, hamba berdoa. Hamba berdoa bahkan curahkan Roh-Mu Tuhan untuk setiap umat-Mu. Biarlah Roh-Mu itu yang membangkitkan kami. Biarlah Roh-Mu itu yang menguatkan kami. Biarlah Roh-Mu itu yang menghibur kami. Bahkan dikala kami begitu lemah, kami down, tapi dalam anugerah-Mu, Roh Kudus, Parakletos kami akan menghibur kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami tidur dengan anugerah yang dari Tuhan. Damai sejahtera Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai malam ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang. Haleluya.
Amin. Amin. God bless you saudara. Sampai jumpa pada Mutiara besok malam. Dan tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya.